Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Maria Ulfa dari SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi transformasi geometri, khususnya masalah translasi atau pergeseran untuk fase F+ yang diajarkan di kelas 11 SMA. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan bayangan suatu objek setelah ditranslasi. Di sini kita akan membahas topik kita yaitu geometri transformasi, lebih tepatnya tentang translasi. Nah, sebelum membahas, sebaiknya kita perkenalan dulu. Di dalam geometri transformasi ada 4 bab nih. Nah, yang pertama translasi atau perpindahan, yang kedua rotasi atau perputaran, yang ketiga dilatasi atau perkalian, dan yang keempat refleksi atau pencerminan. Nah, pertama-tama, apa teman-teman sudah tahu apa itu translasi? Apa sih translasi itu? Nah, pertama kita kenalan dulu lewat ilustrasi di sini ya. Nah, Eren berada pada titik 0,0, kemudian dia bergerak ke arah kiri sejauh 2 langkah. Nah, awalnya Eren ini berada di titik pusat pada garis koordinat. Nah, titik pusatnya kan 0,0. Lalu bergerak ke arah kiri sejauh 2 langkah. Lalu arah depan sejauh 2 langkah juga. Tidak berhenti di situ, Eren kembali berjalan ke arah kiri 1 langkah lagi dan tanpa alasan Eren mundur sejauh 6 langkah. Nah, jika pada awalnya posisi Eren berada pada titik A 0,0, sekarang posisi Eren berada pada titik A aksen -3, -4. Nah, gimana? Udah mulai ada pandangan kan tentang materi yang satu ini? Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik awal ke titik akhir dengan angka lebih besar yang sama. Oleh itu, termasuk perpindahan atau pergeseran, maka objek translasi tidak perubahan bentuk maupun ukuran ya. Itu artinya bayangan objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Nah, penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kan bergerak. Saat bergerak, pasti akan ada perubahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Begitu juga dengan translasi yang mengakibatkan perubahan posisi suatu objek. Adapun contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan bida-bida catur, seekor hewan yang menangkap mangsa, gambar-gambar animasi, gerakan tangga eskalator, perpindahan meja saat didorong, dan perpindahan alat transportasi seperti bus, sepeda, pesawat terbang, maupun kapal laut. Nah, masih banyak kan contoh-contoh yang lain. Nah, rumus translasi ini, transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Jika sobat punya titik A, X, Y, kemudian ditransformasikan oleh transformasi T, maka akan menghasilkan titik yang baru yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi, T, X, Y di mana titik X dan titik Y ini kita translasikan dengan AB, di mana A ini adalah jarak untuk koordinat X dan B ini adalah jarak perpindahan jarak untuk koordinat Y. Sebagai contoh, kita translasikan bidang ABC berikut. Misal kita tentukan arah vektor A-nya itu kita ubah menjadi 4 satuan ke kanan, 4 positif, dan B-nya kita ubah ke -3. Nah, kita tampilkan translasinya. Jadi, jika kita tarik garis lurus
terhadap titik A dan A aksen itu akan sejajar dengan vektor yang telah kita tentukan arahnya. Begitu pula dengan B dengan titik B aksen, titik C dengan titik C aksen. Dan besarannya pun akan sama seperti vektor yang telah kita tentukan. Jadi, menurut apa yang sudah saya sampaikan di awal, translasi ini merupakan pergeseran tanpa mengubah bentuk objek. Jadi, misal kita ubah batas A ataupun B, kita jalankan dengan batas atas 100 dan batas bawah minus negatif 100, maka bentuk dari titik ABC atau bidang segitiga ABC tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah jarak dan besaran arah yang kita tentukan. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari program yang telah saya buat.